Bahkan orang yang Islam belum tentu semuanya dapat berkah. Tapi kalau dia dapat berkah, maka pasti dia termasuk golongan orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, dasarnya setiap pergantian waktu, pergantian menit, pergantian hari, pergantian bulan sampai pergantian tahun ya pada dasarnya memang spesial, istimewa bagi kita. Karena setiap pergantian itu ada nikmat yang bertambah. Setiap nikmat bertambah, harusnya rasa syukur kita juga bertambah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Dan ingatlah ketika Allah memaklumkan kepadamu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, maka pasti akan aku tambah nikmat kepadamu itu. Akan tetapi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mengkufuri nikmat Allah itu, maka Allah akan menurunkan azab. Azab di sisi Allah itu sungguh dahsyat, sungguh berat. Nah, pertambahan umur pada dasarnya adalah nikmat dari Allah. Gampang sebenarnya yang disebut nikmat itu. Kan ada nikmat, ada rahmat, kan? Ada berkah. Nah, ini kebaikan semua itu kan. Apa yang dimaksud dengan nikmat itu kira-kira? Nikmat itu yang paling dasar. Apa itu? Setiap pertambahan. Jadi kalau kita tadinya punya uang 10.000, bekerja kemudian nambah menjadi 15.000, itu namanya nikmat. Tadinya kita tidak punya uang, kemudian bekerja, kemudian nambah duitnya menjadi ada, itu nikmat. Tadinya usia kita itu 50 tahun, kemudian bertambah kita punya usia, maka itu adalah nikmat. Karena kalau kita lihat bagaimana Allah menambah usia kita itu bukan perkara yang mudah juga kan. Banyak pula orang di usia yang sama itu Allah cabut nyawanya. Nah, tapi kita Allah kasih pertambahan umur, maka dia menjadi nikmat. Kalau rahmat, kurang lebih juga para hamba sekalian. Kalau rahmat Allah itu pada dasarnya yang dimaksud dengan rahmat Allah itu adalah solusi dari persoalan. Rahmat itu sebenarnya jawaban dari masalah kita. Makanya rahmat itu bisa dikatakan sebagai apa yang kita perlukan. Nah, itu rahmat Allah. Jadi kalau kita mohon rahmat Allah ketika kita kelaparan, maka rahmat Allah itu adalah bentuknya makanan. Kalau kita memerlukan, kalau kita kehausan gitu ya, maka rahmat Allah yang turun kepada kita itu adalah minuman. Nah, begitu seterusnya. Tentu memang tidak sesederhana itu. Terus bagaimana dengan berkah? Jadi para hamba Allah sekalian, kalau nikmat itu memang semua bisa Allah kasih. Tapi kalau rahmat Allah, ini memang dari minimal ada kita bagi dua. Ada yang namanya rahmat Allah, konsekuensi dari sifat Allah yang maha rahman, yang tercurah kepada semua makhluknya, semua manusia gitu kan. Nah, itu berarti rahmat Allah yang Allah berikan kepada siapapun. Tapi ada rahmat yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Itu atas konsekuensi dari sifat asma dan sifat Allah maha rahim gitu kan, rahim. Seperti itu. Jadi rahmat itu nanti kita lihat menjadi dua bagian. Terus kalau berkah, kalau berkah ini khusus. Kalau berkah itu pasti tertuju kepada orang-orang yang beriman. Jadi berkah itu tidak tertuju kepada orang yang tidak beriman. Bahkan orang yang Islam belum tentu semuanya dapat berkah. Tapi kalau dia dapat berkah, maka pasti dia termasuk golongan orang yang beriman. Makanya yang dicari itu justru adalah sebenarnya adalah keberkahan. Kalau kita diberkahi hidup kita, tandanya kita insya Allah orang-orang yang beriman. Bagaimana berkah itu? Berkah itu adalah nikmat Allah yang menghasilkan kebaikan.
Kebaikan ini bukan sembarang kebaikan. Kebaikan yang tercatat di sisi Allah. Nah, contohnya apa? Contohnya rumah gini nih. Nikmat nggak para hewan, Ibu? Nikmat nggak punya rumah? Tentu nikmat. Kalau tak percaya, cobalah tak punya rumah. Pas malam-malam, semalam ya kita tidur di jalan. Nah, rasakan ya. Nggak usah semalam. 1 jam ya. Jadi kalau anak-anak kita itu mulai nak bangkang-bangkang dia, dikiranya bangun rumah nih gampang-gampang. Nah, coba kau tidur, nggak usah nak semalam. Setengah jam ya malam-malam, jam 1 malam tuh kau keluar tidur di luar. Nah, mampu nggak? Ini ayah, bapak, emak bangun nih rumah nih. Masya Allah. Itu nikmat Allah. Nah, itu nikmat kan? Kemudian dijadikan kebaikan. Apa contohnya? Dipakai untuk ta'alum. Kalau kita ikhlas, mengharap ridho Allah, dibacakan ayat Al-Quran di dalamnya, berdatangan orang-orang yang insya Allah mukmin, masuk ke dalam rumah itu, kemudian mereka mendengarkan tausiah, ada kebaikan di situ, ada keberkahan di situ, gitu kan? Ada bahkan hidangan segala macam. Itu nikmat yang menghasilkan kebaikan. Kalau kita niatkan karena Allah, itulah bagian daripada keberkahan. Jadi kebaikan nikmat Allah yang menghasilkan kebaikan lagi, itu namanya berkah. Makanya berkah itu kebaikan yang tidak terputus, tidak terputus-putus. Bagaimana cara kita mengukur keberkahan? Yaitu tadi itu, gunakan nikmat Allah itu untuk kebaikan. Maka dia akan menghasilkan keberkahan. Yang kita minta di sisi Allah itu adalah berkah. Kalau berkah, ternyata tidak mesti banyak. Walaupun tentu kita pengen yang banyak. Tetapi Allah Maha Adil. Berkah itu bukan bicara banyak. Tetapi Allah bicara manfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para hamba sekalian, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita memberkahkan hidup kita, harta kita, dan bahkan badan kita ini. Keluarga kita jadikan keluarga yang berkah. Kita jadikan badan kita badan yang berkah. Kita jadikan usia kita usia yang berkah. Bertambah umur, bertambah berkah. Ada nggak kira-kira orang-orang yang bertambah umur, tapi malah Masya Allah, makin jauh daripada Allah. Mungkin hartanya bisa banyak, bisa jadi. Tetapi kita lihat dia makin sibuk, makin tidak tentu ruduh, makin susah untuk berbuat kebaikan. Bahkan ada di sebagian di antaranya, makin tak mampu nak sholat. Kalau kita ketemukan seperti itu, kita sangat kasihan. Orang begitu, Allah kasih nikmat, tapi hidupnya tak berkah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita ini kan, Masya Allah, kalau ada orang-orang beriman tuh, para hamba Allah, orang-orang beriman itu, Allah kasih sayang. Kadang-kadang dia terlupa. Bisa nggak orang beriman terlupa? Bisa sekali. Bisa. Kemudian, karena Allah kasih sayang, ditegur pakai nasihat, kadang-kadang tak ingat dia. Ditegur pakai nasihat, tak ingat. Kemudian Allah kasih teguran dari Allah. Bisa jadi teguran dari Allah itu adalah musibah. Karena kalau orang yang beriman itu, kalau ditegur pakai musibah, insya Allah dia akan istighfar. Nah, jadi orang beriman begitu. Orang bertakwa bahkan. Harusnya memang, itu juga kalau makanya kalau harusnya itu dari awal-awal memang kita udah melazimkan diri untuk mendengar tausiah. Salah satu manfaat tausiah itu kan kita merubah diri kita. Karena kalau orang itu ada dosa yang tak hilang dengan amal solehnya, dengan zikir dia, dengan amalan sholat dia, karena tadi itu mungkin sholatnya kurang sempurna, zikir dia kurang banyak, dan seterusnya. Sehingga dosanya tetap ada. Allah kasih penghapus dosa. Apa penghapus dosa itu? Musibah. Penghapus dosa, musibah itu penghapus dosa. Tapi bukan sembarang musibah. Ada juga orang yang kena musibah tambah dosa. Ada tuh. Tetapi kalau orang yang beriman, begitu dia tertimpa musibah, maka dia bersabar dan mengucapkan istirja, memperbanyak istighfar. Tiba-tiba kita melangkah, cepat-cepat berjalan, serampah musibah ke, langsung kita ucapkan astagfirullahaladzim. Ah, itu dia. Itu ciri orang beriman. Jadi kalau dia serampah, terantuk kakinya, kemudian dia teriak istighfar, itu insya Allah ciri orang yang beriman. Seperti itu para hamba Allah sekalian. Jadi sekali lagi kepada para hamba Allah sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang hadir pada majelis ta'alum ini, insya Allah dengan menghadiri majelis ta'alum itu tanda bahwa usia kita itu insya Allah berkah. Insya Allah gitu ya.